teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir kalau listrik statis penuh dengan rumus ribet? Bikin kita pusing banget kalau ketemu soal fisika yang berhubungan dengan listrik statis. Padahal ada cara yang lebih gampang loh untuk ngerjain tugas fisika yang berhubungan dengan listrik statis. Dalam 5 menit ini, aku bakal tunjukin cara pakai Google Spreadsheet supaya rumus-rumus itu otomatis dihitung dengan cara cepat, rapi, dan interaktif. Sebelum masuk ke videonya, perkenalkan, aku Sheryl Aureli Cinta Afrisia, absen 9 dari kelas 12-7. Langsung aja kita ke videonya. Sebelum itu, mari kita perkenalkan dengan parameter listrik statis yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama ada gaya kolom, yang kedua kuat medan listrik, dan yang ketiga potensial listrik. Gaya kolom adalah gaya tarik atau tolak antara dua muatan titik. Besarnya sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Dengan rumusnya, F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Langsung aja kita ke contoh soal berikut. Dua muatan listrik masing-masing sebesar Q1 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 6 dan Q2 3 dikali 10 pangkat min 6. Terpisah sejauh 10 cm. Tentukan besar gaya kolom yang terjadi antara kedua muatan tersebut. Kolom pertama kita tulis K. Kolom kedua kita tulis Q1. Kolom ketiga kita tulis Q2. Kolom keempat kita tulis R. Dan kolom yang terakhir kita tulis F. Lalu kita masukin angka dari soal tersebut. Diketahui K-nya 9 dikali 10 pangkat 9. Q1-nya diketahui 2 dikali 10 pangkat min 6. Q2 diketahui 3 dikali 10 pangkat min 6. R diketahui 0,1. Dan yang terakhir F. Kita masukin rumus hukum kolom, yaitu K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Dan hasilnya yaitu 5,4. Selanjutnya, kuat medan listrik. Kekuatan medan di sekitar muatan yang memberi gaya persatuan muatan uji. Medan bersifat vektor atau arah menjauhi muatan positif menuju muatan negatif. Dengan rumusnya, E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Langsung aja kita ke contoh soal berikut. Medan listrik muatan titik sebuah muatan titik sebesar 6 dikali 10 pangkat min 9. Ditempatkan pada jarak 30 cm dari titik tertentu. Berapakah intensitas medan listrik E di titik tersebut? Kolom pertama kita tulis K, kolom kedua kita tulis Q, kolom ketiga kita tulis R, dan kolom terakhir kita tulis E. Lalu kita masukin angka dari soal tersebut. Diketahui K 9 dikali 10 pangkat 9. Q-nya diketahui 6 dikali 10 pangkat min 9. R-nya diketahui 0,3. Dan yang terakhir E. Kita masukin rumus medan listrik, yaitu K dikali Q dibagi R kuadrat. Dan hasil akhirnya yaitu 600. Dan yang terakhir adalah potensial listrik. Potensial listrik adalah besaran skalar yang menyatakan energi potensial persatuan muatan di suatu titik dalam medan listrik. Dengan rumusnya, V sama dengan K dikali Q dibagi R. Langsung aja kita ke contoh soal berikut. Sebuah muatan sumber sebesar 5 μ berada di udara. Tentukan potensial listrik pada titik P yang berjarak 30 cm dari muatan tersebut. Di kolom pertama kita tulis K, di kolom kedua kita tulis Q, di kolom ketiga kita tulis R, dan di kolom yang terakhir kita tulis V. Lalu kita masukin angka dari soal tersebut. Diketahui K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9.
Q-nya diketahui 5 dikali 10 pangkat min 6. R-nya diketahui 0,3. Dan yang terakhir V. Kita masukin rumus potensial listrik, yaitu V sama dengan K dikali Q dibagi R. Dan hasil akhirnya yaitu 150.000. Pernahkah kalian memainkan sebuah penggaris bersama potongan kertas yang disobek menjadi potongan-potongan kecil? Pertama, gosok-gosokkan penggaris ke rambut kalian, kemudian dekatkan potongan kertas kecil tadi. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi, kertas kecil akan terangkat ke penggaris yang baru saja digosok-gosokkan. Mengapa demikian? Karena saat penggaris digosokkan ke rambut, elektron dari rambut berpindah ke penggaris, membuat penggaris bermuatan negatif. Kertas yang awalnya netral kemudian akan tertarik karena muatan positif pada kertas terinduksi atau tertarik ke arah penggaris yang bermuatan negatif, menghasilkan gaya tarik-menarik antara keduanya.